Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revan dari kelompok Bernard. Nama anggota Revan, Safira, Kesa, Damara, dan Rangga. Saya akan menceritakan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Uzza. Ia menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bersama Khattab bin Nufail Al-Sim Al-Quraisy sebelum masuk Islam. Sifat Umar kejam. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab menciptakan sistem kas negara Baitul Mal, sistem pengajian pejabat negara dan kontrak resminya sebagai penjabat negara. Maka pantas setiap penaklukan dan peluasan wilayah tidak menimbulkan konflik baru. Setiap wilayah baru tetap terjaga stabilitas. Umar bin Khattab menciptakan sistem kas negara Baitul Mal, sistem pengajian pejabat negara dan kontrak resminya sebagai penjabat negara. Maka pantas setiap penaklukan dan peluasan wilayah tidak menimbulkan konflik baru. Setiap wilayah baru tetap terjaga stabilitas dan integrasinya, sebab sistem dan kontrol baik dari Umar bin Khattab sebagai pemimpin tertinggi negara. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan Umar dan Rasulullah SAW bertemu pada Ka'ab bin Luwai. Umar digambarkan sebagai orang yang bertubuh tinggi dan kekar. Beliau memiliki sifat pemberani dan keras. Sebelum masuk Islam, Umar bersikap keras terhadap kaum muslim, terutama dari golongan budak. Umar bin Khattab masuk Islam ketika secara tidak sengaja mendengar adiknya membaca Al-Quran surah Taha ayat 1-8. Umar bin Khattab juga mendapat julukan lain selain Al-Faruq, yang berarti memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukannya yaitu singa padang pasir. Adapun pada masa kepemimpinannya, Khalifah Umar bin Khattab melakukan beberapa usaha dan mencapai beberapa prestasi sebagai berikut. 1. Mengembangkan perluasan wilayah Islam. 2. Membenahi administrasi dan keuangan pemerintahan dengan mendirikan Baitul Mal. 3. Menetapkan kalender Hijriah. 4. Mengangkat hakim hadi. 5. Mengatur pasar dan pos surat. 6. Membagi daerah menjadi beberapa wilayah dan lain-lain.